Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah. Ma'bad. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh dan penesepuh, semua kiai, bunyai, gus, ning, ustadz, ustadzah, semua saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga kesehatan ini dapat menghantarkan kita semuanya bisa lebih berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya serta ma'rifat dengannya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya mari baca Fatihah bersama-sama untuk pengarang kitab ini, Musoneb Biniyatul Qubul Al-Fatihah. Fatihah yang kedua kita tujukan kepada guru-guru kita, sanad-sanad kita. Semoga dengan barokahnya kita bisa lebih memahami ilmu tasawuf dan mempraktekkan dalam kehidupan ini. Biniyatul Qubul Al-Fatihah. Fatihah yang ketiga kita tujukan kepada ruh dari Kiai Haji Ainur Rafiq. Kebetulan saat ini 40 harinya. Semoga apabila dalam kehidupannya mungkin ada khilaf, kesalahan, semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadahnya semoga dapat menghantarkan beliau almarhum Kiai Rafiq masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatul Qubul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Syekh Al-Madbuli qaddasallahu sirrahu yaqulu dawu sapa Imam Syekh Al-Madbuli mau al-kamilu utai wong kang sampurna iku man wong yasluku kang bimbing sapa man annasa ing manungsa wa umlan utawi menungso iku fi khirfatihim fi khirafihim ing dalem pira penggaweane menungso. Laman ora wong yak muru kang perintah sapa wong ing nas bitarkil khirafati ing kelawan ninggal nyambut gawe fiha ing dalem khirfah. Artinya begini, Syekh Al-Madbuli qaddasallahu sirrahu berkata, orang yang sempurna adalah orang yang membimbing orang-orang sedang mereka tetap berada dalam pekerjaannya, bukan orang yang menyuruh mereka untuk meninggalkan pekerjaannya kemudian diarahkan ke jalan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satu urusan pun yang disyariatkan yang dapat menghalangi seorang menempuh jalan Allah, melainkan seorang dapat makrifat billah, dapat mengantarkan murid-muridnya ke hadirat Allah Ta'ala. Berbeda dengan urusan yang tidak disyariatkan. Maksudnya begini, orang bekerja itu lebih baik atau orang yang menyuruh bekerja itu sangat baik. Jadi seseorang itu untuk melangkah menjadi orang yang baik, maka seperti apa yang disampaikan Imam Asyadzili itu, orang yang mau bekerja itu kamulat mujahaduhu,
Jadi mujahadahnya itu sempurna. Ibadahnya dapat, kemudian pekerjaannya juga begitu. Sehingga di sini diberi satu keterangan, wa yumkinul al-arifu ayyusila swahibahu ila hadratillahi ta'ala minhu bi khilafil umur allati lam tasyarra'a. Karena sesungguhnya tidak ada satu urusan pun yang disyariatkan yang dapat menghalangi seorang itu menempuh Allah Ta'ala. Jadi semua kegiatan apapun itu pada dasarnya bisa menuju kepada Allah, gitu. Melainkan itu seorang yang makrifat bila dapat mengantarkan murid-muridnya ke dari Allah Ta'ala, ya. Berbeda dengan urusan yang tidak disyariatkan. Jadi urusan makrifat itu sangat mudah sekali apabila ada yang menuntun. Siapa yang menuntun? Yaitu guru-guru yang kamil. Wa kana yaqulu, wa kalan ono sapa Imam Al-Madbuli qaddasallahu taala qaddasallahu sirrahu, yaqulu al-mu'minul al-mukhtarifu akmalu indi minal mujadibi min masyaikhiz zawaya alladzina yaquluna bidinihim wa laysa biyadihim khirfata ad-dunyawiyah ta'ifahum an shadaqatin nasi wa awsahihim. Beliau Syekh Al-Madbuli qaddasallahu sirra berkata, orang mukmin yang bekerja lebih sempurna bagiku daripada orang yang majdub. Orang majdub itu orang yang mabuk cinta kepada Allah. Itu lebih baik orang yang mukmin yang sempurna pekerjaannya. Dari kalangan guru-guru pondok pesantren, yaitu orang yang makan dari hasil menjual agamanya. Sementara mereka tidak memiliki pekerjaan duniawi yang dapat menjaganya dari mengharapkan sedekah dan kotoran orang-orang. Jadi orang itu lebih baik memakan makanan dari keringatnya sendiri. Itu akan lebih mulia daripada orang itu hanya mengharapkan sedekah dari orang lain. Ini pendapatnya Syekh Al-Madbuli. Sehingga itu entrepreneurship itu harus ditumbuhkan untuk santri-santri pondok atau kiai-kiai, semuanya harus punya usaha. Supaya apa? Supaya kata Imam Syekh Asyadili itu apa? Kamulat mujahaduhu, mujahadanya akan jadi sempurna. Waqad akramallahu ta'ala al-mutahrifati bi umuri fadallu biha alal muta'abbidina min wari makhirfah. Al-awwal an a'mala haduhum lahu liyakunahu ya'kulu min hasabi la min shadaqatin nasi wa usahihim. Wasani adamu ta'wahul ilmu wa tukabbiruhu alal jahilina fasyadu haqqarati nafsihi wa ta'dimu ghairihi. Wasalis salamatuhu minasyubbah wal akiliyah fillahi ta'ala wa fi rusulihi wa ahkamihi. Ar-rabi idza waqa'a fi ma'syiyatin yushiru yashhadu qabhaha wa la yara annahu fa'ala syai'an wa yukaffiruha wa ghairu dzalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memuliakan orang-orang yang bekerja dengan beberapa perkara melebihi orang-orang yang ahli ibadah dan pengangguran. Jadi Allah itu memuliakan orang-orang yang bekerja daripada orang yang menjadi pengangguran.
melebihi orang-orang ibadah tapi pengangguran. Yang pertama, sesungguhnya amal salah seseorang dari mereka adalah untuk dirinya sendiri, karena ia makan dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari sedekah dan kotoran orang-orang. Yang kedua, tidak adanya pengakuan sebagai orang berilmu dan tidak adanya kesombongan terhadap orang-orang bodoh. Bahkan ia menganggap hina dirinya sendiri dan menganggap mulia kepada orang lain. Yang ketiga, selamat dari keraguan yang bersifat akal tentang Allah Ta'ala, Rasulnya, dan hukum-hukumnya. Dan yang keempat, bila terjerumus dalam kemaksiatan, ia bersaksi akan keburukannya, dan ia tidak pernah menganggap bahwa ia dapat melakukan sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan lain-lain. Bahkan Sayyidi alal khawas yaqul innalladzi ya'kulu min hasabihi walau makruhan wal hijami wa qanwati aksanu minal muta'ammidi alladzi ya'kulu bidinihi wa yat'amuhu annasu bisolahihi. Tuanku Ali Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, menurutku orang yang makan dari hasil pekerjaannya sendiri, walaupun pekerjaannya itu makruh seperti tukang bekam dan pembuat tombak, adalah lebih baik daripada orang yang ahli ibadah yang makan dari hasil menjual agamanya dan dari pemberian orang-orang lantaran kebaikannya. Summa la yakhfa annal kasba litakasuri wa takhafuri madhumun syar'an. Namun tidak diragukan lagi bahwa bekerja karena untuk menumpuk-numpuk harta dan untuk berbangga-banggaan adalah tercela dalam syara. Wa fil hadisi man talabad dunya halalan mukathiron wa mufakhiron laqiyallahu ta'ala wa wa alaihi ghadbani. Diriwayatkan sebuah hadis, barang siapa mencari harta dunia dengan cara yang halal karena untuk ditumpuk-tumpuknya dan untuk berbangga-banggahan, maka ia akan bertemu Allah Ta'ala sementara Allah murka kepadanya. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul talabuz ziyadah minal halal hukubatun ibtalallahu biha ala tauhid fa'lam dzalik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, mencari tambahan dari perkara halal adalah suatu siksaan yang dengannya Allah menguji ahli tauhid. Ketahuilah hal itu. Untuk itu kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa bekerja dengan maksimal untuk tujuannya apa? Tujuan satu, ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Karena apa? Untuk mencukupi kebutuhan putra-putrinya, keluarganya, dan itu adalah ibadah. Dan ibadah itu sangat sempurna. Mengapa? Dia tidak mengharapkan hasil pemberian orang lain, tapi dia makan keringatnya sendiri. Hasil cerih dari hasil jerih payahnya sendiri itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah, akan tapi dia makan dari sedekah orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.